Tahun 1948, setelah 3 tahun Indonesia merdeka, menjadi salah satu momen yang cukup suram bagi Indonesia. Salah satu faktornya adalah terjadinya pemberontakan di Madiun. Kali ini kita sudah berada di Monumen Kresek, monumen di mana pemberontakan 1948 itu diabadikan oleh masyarakat sekitar Madiun. Monumen ini berada di wilayah Kresek, salah satu desa yang ada di Kabupaten Madiun. Kali ini kita akan mencoba berjalan-jalan apa saja yang ada di monumen ini. Ini adalah salah satu patung yang ada di monumen ini, yang di situ menggambarkan sosok Muso yang sedang ingin memenggal kepala dari Kiai Husein. Patung ini sangat ikonik saya kira dari monumen ini karena melambangkan dari sosok paling penting dari pimpinan PKI yang ada di Kresek pada tahun 1948, yaitu Muso. Muso ini sebetulnya kalau kita lihat di dalam sejarahnya termasuk teman dari Soekarno, teman belajar pada saat dia berada di rumahnya Hos Cokroaminoto di Surabaya. Selain Muso sebetulnya ada 2 teman lain, yaitu Alimin dan Amir Syarifuddin. Di dalam bukunya Soekarno misalnya menceritakan yang ditulis oleh Cindy Adam, penyambung lidah rakyat. Soekarno menceritakan bahwa sebetulnya Muso dan Alimin itu adalah guru bagi Soekarno. Tetapi dalam konteks bernegara, Soekarno menganggap bahwa Muso sudah melakukan pemberontakan. Akhirnya Soekarno memerintahkan kepada pasukan divisi Siliwangi dari Bandung untuk menghancurkan pasukan Muso. Dan ternyata memang Muso bisa dikalahkan pada waktu itu. Yuk kita lanjutkan ke spot berikutnya. Ini salah satu pendopo yang ada di monumen ini. Konon cerita di dalam sejarahnya, pendopo inilah dulunya sebuah rumah warga yang digunakan oleh para pasukan PKI untuk menawan beberapa masyarakat atau tokoh masyarakat di dalam rumah itu. Lalu kemudian dieksekusi di tempat itu, dan rumah yang tadinya digunakan untuk mengeksekusi itu dijadikan suatu pendopo untuk mengenang tradisi pemberontakan itu. Di dalam pendopo itu ada beberapa cerita, yang bagian kanan itu menceritakan tentang profil dari monumen ini, kemudian selebihnya dibiarkan kosong dan biasanya digunakan oleh warga untuk sekedar bernaung pada saat panas atau musim hujan. Oke, kita berikutnya ke lokasi di mana sosok-sosok yang dibantai oleh PKI pada waktu itu. Dulunya lokasi ini adalah sebuah lubang sumur yang kemudian digunakan untuk membuang para korban PKI itu hingga dimasukkan di dalam itu. Di atasnya itu ada beberapa patung gambar orang yang ditutupi oleh kain sebagai simbol bahwa itu adalah korban PKI yang kemudian dihabisi dan dibuang di tempat itu. Di bagian belakang ada beberapa nama yang menjadi korban dari pembunuhan PKI itu, diantaranya adalah Kolonel Mahadi, kemudian ada Kiai Husein tadi yang menjadi salah satu tokoh Kiai yang dilambangkan nanti di monumen ini, dipenggal oleh saudara Muso. Spot berikutnya adalah gambar relief yang berada tidak jauh dari patung Muso. Pada relief ini diceritakan beberapa tahanan warga atau tokoh masyarakat sekitar yang ditahan oleh PKI. Lalu kemudian ada juga gambar tentara yang membawa kotak yang berisi Muso. Sehingga di situ ada tulisan kata
Muso yang menunjukkan bahwa peti itu menunjukkan Muso telah ditangkap. Lalu kemudian berada tak jauh dari relief itu ada pengesahan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Pada pengesahan itu bertuliskan begini: monumen keganasan PKI ini kita persembahkan kepada para generasi muda untuk mengingatkan kebrutalan dan kekejaman musuh-musuh Pancasila dan perjuangan bangsa. Tegakkan dan pertahankan terus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ditandatangani langsung oleh Soeharto, Gubernur Jawa Timur.